Apakah kalian merasa seorang yang introvert, pendiam, dan apatis terhadap sekitar? Jika iya, kalian bisa jadi adalah stoik yang kalian sendiri tidak menyadarinya. Memangnya apa hubungan antara stoik dan pribadi yang introvert sekaligus cuek? Jujur, saya adalah orang yang introvert, pendiam, dan cuek. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih dari itu, karena dengan memiliki sifat tadi, saya tanpa disadari telah menganut stoikisme. Percaya atau tidak percaya, saya mendalami stoikisme baru beberapa tahun terakhir setelah istilah tersebut viral di media sosial. Saya membaca artikel dan menonton video segala sesuatu tentang stoikisme, sehingga saya pun tahu tentang bagaimana cara menjalani hidup di dunia dengan damai, fokus pada pencapaian diri, dan menghindari komentar negatif dari luar yang tidak bisa saya kendalikan. Suatu ketika saya duduk termenung, memikirkan tentang kehidupan saya lebih dari belasan tahun lalu, saat saya baru awal-awal mempelajari filsafat ketika masih duduk di bangku kuliah. Meski cuma belajar filsafat 2 SKS saja di kelas, namun saya bolak-balik perpustakaan dan puluhan buku filsafat telah saya baca. Saya begitu menikmatinya, hanya saja mungkin saya melewatkan pembahasan tentang stoikisme dan cenderung mempelajari hal fundamental dan umum dalam filsafat. Dulu ketika belajar filsafat, saya sangat asing dengan istilah stoikisme dan bahkan tidak pernah mempelajarinya secara khusus. Di lain hal, karena saya kuliah teknik kimia, jadi lebih sering membaca tentang filsafat alam. Kini, saya mencoba merenungkan waktu yang telah lama berlalu. Kalian mungkin tidak percaya bahwa saya sudah menjalani stoikisme sebelum saya benar-benar memahaminya. Kalian mungkin tidak percaya bahwa pria introvert dan pendiam ini adalah seorang stoik, yang bahkan dulu saya saja tidak mengenal istilah stoik. Kisah tersebut bermula ketika saya sudah 3 tahun belajar filsafat dan terus mencari tentang kebenaran sejati. Membaca buku, kontemplasi, perenungan, menemukan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, saya memutuskan untuk keluar dari kurungan hidup yang mengurung diri, melepaskan diri dari pengaruh luar yang tidak bisa saya kontrol, dan mencoba mengenali diri sendiri, serta konsentrasi tentang pencapaian tanpa mengharapkan penilaian dari orang lain. Masa tersebut cukup sulit mengingat kemajuan teknologi mulai berkembang pesat. Waktu di mana orang-orang pada sibuk dengan gadget dan urusan pribadi, sebaliknya saya malah menyendiri, tidak menggunakan smartphone, dan memilih untuk mencari ketenangan sejati. Penasaran bagaimana pengalaman saya menjadi seorang stoik? Simak video ini sampai habis. 1. Bersikap rasional. Alkisah pada tahun 2011, untuk kali pertama saya mendapatkan kuliah tentang filsafat di kelas. Hal yang menarik perhatian saya adalah, pertama, ilmu tersebut dianggap sebagai induknya ilmu pengetahuan. Dan kedua, tujuan mempelajarinya adalah untuk mencintai kebenaran. Hal berharga yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana cara saya menghargai sebuah kebenaran. Sehingga begitu saya dihadapkan terhadap suatu peristiwa atau menerima informasi baru, saya selalu bertanya apakah hal itu memang benar? Saya selalu mempertanyakan tentang validitas suatu pengetahuan yang baru saya terima. Benar atau cuma hoax? Di samping itu, hikmah besar bagi saya mendalami filsafat adalah cara berpikir. Saya berubah signifikan sehingga saya selalu menggunakan logika ketika menghadapi sebuah permasalahan. Alat utama filsafat adalah akal. Oleh karena itu, saya berusaha mempergunakan akal saya sebaik mungkin dalam mencerna apa yang saya dengar dan saya baca. Berpikir dengan rasional dan netralitas merupakan fundamental yang mesti dimiliki oleh seorang stoik. Mereka tidak bisa menemukan arti kebijaksanaan dan kedamaian sejati selagi mereka tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Jika akal mereka rusak, maka rusaklah kehidupan mereka. Alhasil cara hidup stoikisme cuma fata morgana dan angan-angan belaka. Sebagai contoh, dulu belasan tahun lalu saya tidak pernah percaya zodiak, ramalan, dan perkataan dukun. Saya selalu menghindari perkara mistik, apalagi bertentangan dengan norma masyarakat. Karena menurut saya semua hal tersebut tidak bisa diterima dengan akal sehat. Sebaliknya, saya suka dengan hal yang bersifat saintifik, faktual, universal, dan objektif. Atau segala sesuatu yang bisa diperhitungkan dan diterima secara logis. Singkatnya, seseorang tidak akan bisa menjadi stoik selagi orang tersebut cacat cara berpikirnya. Dengan kata lain, para stoik sejati adalah mereka yang bisa menggunakan logikanya dengan baik dan benar. 2. Dikotomi kendali. Pertama, hal yang berada di kendali kita seperti opini, cita-cita, dan tindakan
Sewaktu masih kuliah dulu, saya berusaha menghindari perdebatan kusir nan panjang dan tidak ada gunanya. Bukan berarti tidak mau menerima masukan dari orang lain, tapi saya memaksimalkan diri untuk tetap fokus pada pemikiran dan usaha sendiri. Berdebat bukan berdiskusi. Jadi saya lebih cenderung atas opini dan masa depan saya sendiri ketimbang harus mendengar kritikan negatif dari para pembenci. Seorang pemikir pernah berkata, "Tidak usah mendengarkan kritik dari para pembenci karena mereka hanya akan menjatuhkanmu." Maka dari itu, seorang stoik fokus terhadap apa yang ada pada dirinya dan berkonsentrasi terhadap hal yang bisa dikendalikan saja. Jujur, saya adalah orang yang cuek dan agak keras kepala. Sulit mendengarkan masukan dari orang lain, terkadang acuh tak acuh, tapi ada hikmah di balik bersikap jelek semacam itu. Saya jadi bisa lebih fokus pada diri sendiri dan melepaskan diri dari gangguan di luar diri saya. Saya adalah orang yang gemar membaca, di saat banyak orang yang malah menghabiskan waktu di media sosial kala itu. Orang lain sudah pegang Android dan iPhone, saya masih menggunakan Nokia jadul. Tujuannya adalah saya tidak mau sama seperti orang kebanyakan. Saya akan fokus terhadap apa yang saya lakukan, meskipun banyak orang yang mengolok dan mengacuhkannya. Oleh karena itu, seorang stoik tetap fokus pada hal yang bisa dia kendalikan dan tidak terpengaruh terhadap apa yang ada di luar sana. Kedua, hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokus terhadap hal bisa dikendalikan atau faktor internal saja tidaklah cukup, melainkan faktor eksternal juga tetap diperhatikan, yakni hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti takdir, peristiwa alam, dan sikap orang lain terhadap kita. Saya punya pengalaman buruk. Akhir masa kuliah, saya memiliki seorang kekasih yang sangat saya cintai. Saya mengerti arti kerinduan dan merasakan sakitnya rindu itu adalah ketika bersamanya. Dalam benak saya sudah ada rencana untuk menikah dengannya. Namun pada awal tahun beberapa bulan sebelum lulus, akhirnya Tuhan membuka tabir yang selama ini dia tutupi. Kisah yang sudah terjalin berbulan-bulan akhirnya kandas. Di bulan April ketika saya wisuda, tepat pada hari ulang tahunnya, saya tahu kabar tentang hari pernikahannya. Ternyata dia masih berhubungan dengan kekasihnya yang dulu. Ternyata hati yang saya percaya tidak sepenuhnya tulus. Jiwaku hancur, asaku hilang, dan tubuhku rasanya remuk. Saya merelakannya meski tangis terus bercucuran. Bagi saya, peristiwa haru dan menyakitkan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan sama sekali. Walaupun membuat saya sangat terpukul, namun saya menerimanya dengan tenang dan hati yang lapang. Oleh karena itu, seorang stoik mesti bisa menerima sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan meski berat untuk menerimanya. 3. Hidup selaras dengan alam. Sejak SMP dan SMA, saya suka belajar IPA. Ketika kuliah, saya masuk jurusan teknik kimia dan banyak membaca buku filsafat alam. Lantaran hobi dan sudah jadi kebiasaan, akhirnya saya dituntut untuk mengaplikasikan apa yang saya pelajari tersebut ke dalam kehidupan. Alkisah, saya tinggal di sebuah tempat yang sangat kumuh pada waktu itu. Di tengah kampung terdapat satu anak sungai selebar lebih kurang 7 meter. Begitu masuk musim kemarau, sampah yang menumpuk di sungai tersebut mengeras seperti tanah, sehingga ayam pun dapat berjalan di atasnya. Menyedihkan. Masyarakat sekitar tidak peduli, padahal jika mereka merusak lingkungan, akibatnya akan berdampak bagi mereka sendiri. Sementara saya mengerti tentang keselarasan hidup bersama alam dan berusaha mencintai lingkungan yang bersih dan sehat. Maka dari itu, meski saya tidak bisa bicara banyak untuk mengarahkan masyarakat, tapi waktu itu saya menulis sebuah opini di koran yang isinya adalah tentang kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak pedulinya pemerintah terhadap lingkungan. Orang-orang berdasi yang duduk manis di kantor membaca tulisan saya tersebut. Beberapa hari setelahnya, Pak Lurah lantas memerintahkan RT setempat dan warga sekitar untuk melakukan gotong royong membersihkan sungai. Itu adalah contoh kepedulian saya terhadap alam. Manusia dan alam hidup bersamaan. Jika manusia merusaknya, maka alam pasti akan membalasnya. Jadi artinya, seorang stoik patut hidup selaras bersama alam. Menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman, dan tidak membuat kerusakan yang bakal berakibat buruk pada kita nantinya. Zeno pernah berkata, kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam. 4. Apatia. Istilah ini merujuk pada ketenangan emosional dengan cara melepaskan diri dari ketakutan, kecemasan, hasrat berlebihan, dan cinta dunia. Bukan berarti apatis total dan antipati terhadap masyarakat, melainkan demi menjaga diri dan kestabilan emosi. Dulu saya lebih suka menghabiskan banyak waktu sendiri, berkontemplasi, berpikir, membaca, dan menulis. Saya tidak suka dengan keramaian, keributan, keriuhan, dan gemerlap dunia.
Saya menganggap bahwa dunia yang fana dan terbatas ini tidak layak diperebutkan. Saya tidak punya panggung, saya tidak istimewa. Ketika mereka sibuk pamer harta, wanita, tahta, gelar, ketampanan, kemudian mempublikasikannya di media sosial, saat itulah saya cuek dan tidak peduli. Jika cuek ditempatkan pada tempat yang tepat, maka itu bisa membebaskanmu dari rasa iri dan benci. Ada banyak orang yang hobi flexing dan sombong di luar sana. Lantas, apakah kita mau menonton dan menikmatinya? Para Stoik lebih memilih cuek terhadap sesuatu yang bukan urusannya. Disinilah sifat cuek saya berfungsi, tidak peduli terhadap beragam hal yang tiada arti. Bukankah apa yang ada di internet dan media sosial kerap mengundang kecemasan, ketakutan, dan bahkan kebencian? Dulu saya menghindarinya adalah dengan cara untuk fokus terhadap apa yang saya lakukan dan berusaha apatis terhadap hal yang kira-kira membuat saya bakal terpuruk lalu jatuh dalam kecemasan. Jadi, sikap apatis tidak ada salahnya untuk dimiliki, terutama bagi para Stoik sejati. Cuek yang positif jika ditaruh pada tempat yang tepat, maka sudah barang tentu akan menjadi kebaikan. Kalian yang merasa cuek, mungkin kalian adalah Stoik sejati. 5. Memprioritaskan hal penting dan bermanfaat. Apatis terhadap hal yang tak bernilai tidaklah cukup, akan tetapi kita dapat mengalihkan hal negatif tadi ke arah positif, atau menggeser fokus kita ke bagian yang baik, yaitu memprioritaskan hal penting dan bermanfaat. Dari dulu sampai sekarang ketika berbicara dengan orang siapapun itu, keluarga, teman, atau bahkan orang yang belum dikenal, saya selalu mempertimbangkan 3 hal, yaitu penting, bermanfaat, dan lucu. Kalau tidak penting, tidak bermanfaat, dan tidak lucu, saya malas mendengarkan omongannya. Ada banyak pembicaraan yang menurut saya itu penting, maka saya akan fokus menyimak. Apalagi kalau informasi yang baru saya dapatkan itu bermanfaat, saya akan membayangkan dan mengingatnya sebaik mungkin. Dan seandainya tidak penting dan tidak pula bermanfaat, saya harap dia membawa sebuah lelucon yang bisa menghibur saya. Prinsip ini selalu saya terapkan dimanapun dan kapanpun saya berada. Karena saya tidak mau menghabiskan waktu saya terhadap hal yang tidak bernilai dan tidak berguna. Begitu pula ketika sedang berbicara. Saya tidak mau bicara kalau tidak penting, tidak bermanfaat, dan tidak lucu. Saya tidak suka basa-basi dan sangat membenci omong kosong. Itulah kenapa selain cuek, saya terbilang pendiam karena sangat sedikit sekali bicara. Membatasi pembicaraan bukan berarti saya tidak responsif dan malas bicara. Sikap semacam ini tetap melekat hingga sekarang, dan saya sangat mensyukurinya. Sebagai seorang yang minim bicara, menjadikan saya seorang Stoik tanpa saya sadari. Zeno pernah berkata, manusia diberi 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada bicara. Selain tentang pembicaraan, dari dulu saya sangat menghargai waktu sehingga setiap waktu yang saya pakai selalu tentang hal yang penting dan bermanfaat. Misalnya, saya kuliah sore sampai malam. Dari pagi sampai sore itu saya isi waktu dengan bekerja paruh waktu. Ketika lagi santai saat sedang bekerja, saya gunakan untuk membaca buku di dalam control room. Di saat orang lain malas-malasan dan rebahan, saya isi waktu dengan olahraga. Setiap waktu selalu diisi dengan sesuatu yang penting dan bermanfaat. Jadi seorang Stoik tidak akan membiarkan waktu berharga hilang sia-sia begitu saja. Sebaliknya, mereka akan memanfaatkannya untuk segala macam kebaikan. 6. Amor fati. Seneca pernah berkata, orang bijak tidak pernah mengeluh tentang takdir karena dia tahu tidak akan bisa mengubahnya. Stoikisme mendorong penerimaan terhadap takdir. Segala sesuatu yang telah terjadi merupakan bagian dari hukum alam yang sudah tertulis. Dari dulu sampai sekarang saya masih heran terhadap para ateis yang menolak adanya takdir. Anehnya mereka adalah orang yang mendalami filsafat dan paham bagaimana cara memahami arti kebenaran. Menurut saya ini sungguh ironis. Bagaimana ceritanya orang yang mengaku punya akal sehat tapi mengingkari takdir yang sudah tertulis. Dulu sewaktu kuliah saya punya pemikiran seperti ini. Apakah Anda bisa mengatur segala yang ada di alam semesta? Apakah Anda bisa mengubah kehidupan sesuai kemauan Anda? Jawabannya tentu saja tidak. Bahkan terkadang Anda saja tidak bisa mengatur diri Anda sendiri. Jika demikian, itu artinya Anda tidak punya kuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Artinya, di balik ini semua ada satu yang mengatur segalanya, dan dialah yang menuliskan takdir yang tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, seorang Stoik sudah sewajarnya percaya terhadap hal yang tidak bisa dia kendalikan, seperti takdir dari Tuhan. 7. Memento mori. Frasa ini berarti ingatlah kita akan mati, mengingatkan manusia akan kefanaan hidup dan menghargai setiap momen dengan kesadaran.
Belasan tahun lalu, selain belajar filsafat dan kehidupan, saya juga belajar tentang penyucian diri. Dalam kontemplasi, perenungan, memikirkan secara mendalam, mencari kebenaran sejati, dan menemukan kedamaian hakiki, saya kerap diingatkan tentang kematian. Bahwasanya manusia hanyalah makhluk lemah dan suatu saat nanti pasti akan bertemu pada ajalnya. Mengingat kematian akan mengurangi gairah mencintai dunia secara berlebihan, memudarkan angan-angan kosong, membunuh kesombongan, dan membangkitkan kesadaran bahwa kita hanyalah setitik kecil ciptaan Tuhan yang tak patut untuk angkuh. Betapa hebatnya kita di dunia, toh pada akhirnya jasad kita akan hancur di dalam tanah, kemudian akan kembali padanya dan menghadapi penghakimannya. Konsep terakhir, stoikisme ini sudah saya terapkan sejak dulu sehingga manfaatnya sangat terasa. Ketika dihadapkan pada musibah pelik ataupun diberikan nikmat sejagat, pada akhirnya saya sadar akan tetap kembali pada Yang Maha Kuasa. Maka sikap berserah diri dan bersyukur pasti akan muncul dengan sendirinya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jadi bagi para stoik, persiapkan kematian itu mulai dari sekarang. Demikianlah 7 konsep stoikisme yang sudah saya jalani sejak belasan tahun lalu di saat saya sendiri tidak paham apa itu stoikisme. Sulit dipercayanya, tapi begitulah realitanya. Tidak semua kebaikan berjalan sesuai konsep dan rencana kita, karena ada takdir yang selalu mengikat di setiap lini kehidupan. Pada intinya adalah bagi kita yang menginginkan ketenangan dengan cara yang baik, maka setiap kita adalah stoik. Bagi kalian yang merasa hobi sendiri, merenung pendiam, tidak suka perkara duniawi berlebihan, dan mencari kedamaian sejati, mungkin saja kalian sudah jadi stoik sejak dulu. Bagaimana menurut kalian? Sekian dan terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.